Shalom saudara. Hari ini kita akan beribadah kembali. Beribadah di rumah masing-masing. Kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan pujian besar anugerah-Mu. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan dari atas, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku Tuhan dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya, ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Saatnya tiba buat kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sangat-sangat membutuhkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Kami buka hati kami buat firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi berkat. Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang di rumah boleh buka Alkitab saudara. Kita buka Efesus pasal 6 ayat yang ke 10 sampai ayat ke 18 ya. Firman Tuhan saya beri judul mengenakan alat pelindung diri. Saudara mungkin bertanya, APD, alat pelindung diri. Kalau saudara ketahui, ya, beberapa waktu lalu ketika wabah corona merebak, rumah sakit dipenuhi oleh para pasien yang terindikasi kena virus. Dan di rumah sakit karena penuh, karena begitu banyak pasien, ya untuk menangani pasien yang positif corona, itu tenaga medis membutuhkan alat pelindung diri, ya, supaya virus dari pasien tidak menular. Makanya para medis, tenaga medis
dokter, suster, perawat, atau bahkan yang bertugas di rumah sakit sebagai cleaning service. Itu membutuhkan alat pelindung diri. Ya. Supaya ketika menangani, merawat pasien, tenaga kesehatan, terutama dokter atau suster yang berinteraksi langsung, itu terlindungi. Dan pernah berita mengatakan bahwa alat pelindung diri itu sulit didapat. Kalaupun ada, harganya melambung. Jadi mereka mengalami kesulitan dalam merawat pasien karena alat pelindung diri yang terbatas. Nah, hari ini saudara sekalian, kita memerlukan alat pelindung diri. Dari apa? Kalau alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan adalah untuk melawan virus corona. Sedangkan ada virus yang lebih hebat dari virus corona. Sehingga kita membutuhkan alat pelindung diri. Ya. Supaya virus itu tidak masuk dalam diri kita. Karena virus ini berbahaya. Lebih bahaya dari virus corona. Kalau virus corona hanya menyerang tubuh. Kemudian kita mungkin kalau daya tahan tubuh kita lemah, kita bisa makin lemah dan bisa meninggal, saudara. Tetapi virus ini kalau memasuki hidup kita, kita bukan hanya terancam tubuh kita, tetapi nyawa kita juga. Nah, untuk itu kita sangat membutuhkan alat pelindung ini, saudara. Kita buka Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita semua dan saya sambil menjelaskan. Dikatakan begini, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ya, kita harus kuat dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kekuatan kita itu di dalam kekuatan kuasanya. Karena manusia ini rapuh, saudara. Ya, kita bisa mati kapanpun. Meskipun tidak ada wabah corona, kita pasti mati, saudara. Ya. Untuk itu kita harus berjaga-jaga dan harus siap sedia. Kapanpun kita harus menghadap Tuhan. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi bukan sebagian perlengkapan senjata Allah. Seluruh, segenap, semua perlengkapan senjata Allah. Kenapa harus seluruh? Bukan sebagian. Seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, yang saya maksud dengan virus yang berbahaya, lebih bahaya dari virus saat ini, adalah tipu muslihat iblis. Jadi tipu muslihat iblis itu yang paling berbahaya. Makanya Alkitab mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, tidak sebagian, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Virus yang kecil aja kita nggak bisa lihat. Kita harus melihatnya pakai mikroskop. Itu juga mikroskop khusus. Karena saking kecilnya. Kalau kita paksa melihat dengan mata kita, sampai mata kita juling atau jereng, nggak akan bisa melihat virus itu. Jadi susah. Dan virus itu bisa menyebar kapanpun. Makanya pemerintah membuat atau menetapkan kebijaksanaan, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Itu salah satu caranya, saudara. Dan sekarang ini diwajibkan, mulai hari Senin kemarin, seluruh penduduk masyarakat harus mengenakan masker. Nah, masker itu adalah salah satu alat pelindung dari
penyebaran virus. Tapi kalau tipu muslihat iblis, nggak bisa pakai masker, saudara. Dan tipu muslihat iblis seperti saya katakan itu sangat berbahaya. Lebih bahaya. Sebab bukan hanya menyerang tubuh, tetapi jiwa juga. Tipu muslihat iblis ini pernah menyerang Hawa, saudara. Kalau suruh baca di kejadian 3, itu bagaimana iblis menipu Hawa. Dan Hawa termakan oleh tipuan iblis. Dia ambil buah yang dilarang Tuhan. Kemudian diberikan kepada Adam, suaminya. Dan dua-duanya makan, saudara. Akibatnya mereka jatuh dalam dosa. Jadilah manusia dibuang ke bumi. Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 3 sudah menyinggung, saudara. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa betapa bahayanya virus yang ditularkan ini, virus yang berasal dari iblis ini, yaitu tipu muslihatnya. Dikatakan begini, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Saya ulangi lagi. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jadi pikiran bisa disesatkan. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi tipu muslihat itu bisa memperdaya kita. Karena ular itu licik, saudara. Dia bisa menyerang, tipu muslihat itu menyerang pikiran kita. Padahal pikiran kita ini yang menggerakkan kehidupan kita. Makanya saudara sekalian, Alkitab melalui Rasul Paulus memerintahkan untuk kita mengenakan. Makanya kalimat perintah itu mengatakan kenakanlah. Jadi kita harus setiap saat terus-menerus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tujuannya supaya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sampai sekarang di kitab Wahyu dikatakan seluruh dunia itu bisa kena tipu muslihat iblis. Tidak peduli dia mau jemaat biasa atau pendeta, dia bisa kena tipu muslihat iblis. Kita bisa lihat dan saksikan hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Kenapa? Termakan oleh tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan, dikatakan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Roh jahat di udara yang kita nggak tahu. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ayat 13 dikatakan begini, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sama seperti tenaga kesehatan, tenaga medis. Dia harus mengenakan alat pelindung diri supaya setelah dia melayani pasien, dia tetap hidup, tetap berdiri, nggak kena virus itu. Jadi sesudah menyelesaikan pelayanan tetap berdiri. Sama. Kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketika kita mengarungi hidup ini, kita menjalani hidup ini, kita melayani Tuhan, melayani sesama. Supaya setelah selesai kita melayani Tuhan, setelah selesai kita hidup di bumi ini, kita tetap berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan menyambut kita. Amin, saudara. Haleluya. Ayat 14 dikatakan begini, jadi berdirilah tegap, siap. Seperti tentara berdiri tegap, siap. Berikat pinggang kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Jadi kebenaran harus dikenakan. Kebenaran apa?
kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu kita harus kenakan, kita ikat dalam diri kita. Bukan kebenaran manusia, apalagi pembenaran. Berikat, pinggangkan kebenaran. Ini penting, saudara. Kita harus mengenakan kebenaran. Aletheia. Aletheia itu kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kita dipanggil sebagai pengikut Kristus untuk menjadikan semua bangsa murid. Dan kita harus rela, kita harus sukacita memberitakan Injil, Injil damai sejahtera, dimanapun kita berada. Kita dipanggil untuk menjadi surat terbuka, di mana orang bisa baca dan memuliakan Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jadi perisai iman itu harus digunakan dalam segala keadaan, apalagi keadaan sekarang ini. Kita harus punya iman yang teguh. Ya, seperti khotbah saya minggu lalu, Kamis lalu, kita harus memelihara iman kita. Bukan hanya memelihara iman kita, kita harus pergunakan perisai iman itu. Perisai itu sebagai alat pertahanan, tameng. Tentara zaman dulu, saudara, ketika berperang itu memakai perisai. Perisai itu untuk menangkis apa? Serangan musuh. Ketika pedang musuh ingin menusuk, perisai tampil. Sehingga tidak mengenai tubuh kita, tidak melukai tubuh kita. Sama. Ketika situasi kondisi yang tidak nyaman dan membahayakan kita, gunakan perisai pertahanan iman kita itu. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, panah api dari si jahat, si iblis itu tipu muslihat. Iman. Jadi iman itu, saudara, seperti perisai. Jadi selama kita hidup di bumi ini, kita harus memelihara iman kita supaya kuat. Kita harus kenakan iman itu seperti perisai, supaya bisa memadamkan semua api, panah api dari si jahat. Jadi panah berapi, ada apinya. Panah aja tanpa api aja udah melukai. Apalagi kalau ada api, nancap ke tubuh kita. Mematikan, saudara. Dan terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu helm. Keselamatan. Kita harus kenakan. Makanya kita harus memahami keselamatan itu apa. Keselamatan adalah proses atau usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Rancangan semula Allah itu Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Allah ingin ketika manusia diciptakan itu segambar serupa dengan Dia. Segambar artinya mempunyai komponen, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak yang serupa, yang sama dengan yang dimiliki oleh Allah. Itu keselamatan. Bukannya mati masuk surga, Pak. Itu buah keselamatan. Karena ketika Tuhan mengatakan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu manusia belum jatuh dalam dosa. Tuhan menciptakan manusia agar bisa mengabdi kepada Tuhan. Dan untuk bisa mengabdi kepada Tuhan harus punya pikiran, perasaan seperti yang Dia miliki. Untuk memiliki perasaan, pikiran seperti yang dimiliki Tuhan, itu harus kerja keras. Harus belajar firman Tuhan, harus bergaul dengan Tuhan. Tanpa itu semua nggak mungkin. Ya. Jadi terimalah ketopong keselamatan. Keselamatan bukan hanya sekedar kita mati masuk surga, tetapi kita harus menyadari proses, kita harus menjalani proses bagaimana kita dikembalikan kepada rancangannya yang semula, agar kita segambar serupa dengan Allah, agar kita memiliki karakter seperti Kristus.
Kalau saudara baca di Roma pasal 8 ayat 29, agar kita segambar dengan putra tunggalnya, segambar dengan anaknya Yesus Kristus, memiliki pikiran perasaan Kristus. Itu sama dengan sempurna seperti Bapa di surga. Makanya selama kita hidup di bumi ini, Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran perasaan Kristus itu kita harus kenakan. Kalau kita mengenakan pikiran perasaan Kristus, gaya hidup kita juga akan seperti Kristus. Dan gaya hidup seperti Kristus itu yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Dan hanya orang yang hidupnya menyenangkan hati Bapa di sorga seperti Yesus, ia akan diterima di kemah abadinya. Saya lanjutkan. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah kita harus terima. Itu dikatakan seperti pedang roh. Ya. Jadi kita harus belajar firman Allah untuk apa? Memperbaharui pikiran kita. Seperti saya katakan Yohanes 17:17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Untuk kita bisa hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela, kita butuh firman. Harus setiap hari belajar firman. Setiap hari renungkan siang dan malam. Ayat terakhir. Dalam segala permohonan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kita harus menaikkan doa. Doa itu bukan hanya sekedar permintaan, tetapi dialog dengan Tuhan. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat di dalam roh. Artinya ketika saudara dimanapun berada, roh saudara kontak dengan Tuhan. Maksudnya begitu, jangan sampai saudara berdoa senantiasa, berdoa setiap saat. Di mobil saudara diingatkan Tuhan untuk berdoa soal merem. Nyetir mobil, kemudian di tol, saudara merem. Apa yang terjadi? Ya, bisa diduga berbahaya. Enggak, kita bisa dalam keadaan mata terbuka, roh kita bisa berhubungan dengan Tuhan, dan itu lakukan setiap waktu. Makanya berdoalah senantiasa. Berdoalah tidak berkeputusan. Artinya kita memiliki roh kita tersambung terus dengan roh Tuhan. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gembala sidang, untuk orang-orang yang melayani Tuhan, untuk siapapun orang-orang kudus, orang-orang Kristen. Jangan saling mengkritik, tapi doakan saudara. Jadi saudara sekalian, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan daftarnya ada di Efesus 6 ayat 13 dan seterusnya. Supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Karena tipu muslihat iblis itu yang paling berbahaya. Kalau kita kenakan perlengkapan senjata Allah, kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Ketika kita dipanggil pulang, kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyambut kita seperti Stefanus disambut Tuhan. Dengan segala hormatnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang singkat ini bukan saja kami dengarkan, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami. Sehingga hidup kami boleh hidup yang senantiasa berkenan kepadamu Tuhan. Kami bisa berjaga-jaga senantiasa di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.